Alhamdulillah kegiatan seperti biasa. Di hari Sabtu pagi kita cek budidaya sekaligus nyiksa anak orang di pagi-pagi hari. Karena beliau ini rumahnya dibilang jauh ya enggak, dibilang deket ya lumayan. Intinya saya lihat kemarin beliau dari eh, beli dari telur. Kenapa belum dapat prepupa? Dan yang kedua, saya lihat beliau ini karena khawatir gagal, sering tanya ke saya pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya itu sudah dipelajari. Ternyata benar setelah sampai saat di sini saya lihat ya bagus, intinya nggak terlalu terburu-buru. Akhirnya magotnya tetap safety, aman. Masalahnya kalah di pertumbuhan. Hari ini banyak teman-teman yang magotnya itu, Mas, magot saya 2 bulan, Mas, magot saya sebulan, belum jadi prepupa, magotnya kecil. Padahal makanannya bagus. Benar, makanannya bagus. Magotnya nggak besar-besar, masalahnya bukan di makanannya, tapi manajemen dari SDM-nya. Jadi hari ini Bang Ganda ini kemarin setelah pelatihan tidur dulu. Karena saya betul-betul nggak pengen tim saya itu melakukan suatu hal yang hari ini tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemarin beliau habis pelatihan kok mau minjem bank, ya nggak saya kasih solusi. Intinya malah saya doakan. Kalau minjem bank insya Allah saya sebagai guru saya doakan mudah-mudahan bangkrut. Jadi buat teman-teman hari ini yang pengen minjem bank terus pelatihan ke saya, pasti saya doakan bangkrut. Ya, sekarang kan abang nggak punya utang kan? Maksudnya kalaupun utang rata-rata utang ke keluarga lah ya kan. Jadi nggak ada utang yang melibatkan instansi bank. Intinya di sini masih ada toleransi ketika nggak bisa bayar ke keluarga, tapi intinya nggak riba. Jadi kemarin memang pada saat tak suruh nunggu itu perasaan abang kayak mana bang? Perasaannya Ya mangkel udah gitu nggak ada kerjaan. ya, nggak ada Ya yang nggak ada kerjaan itu lah yang agak mangkel ya. iya, nggak ada kegiatan gua. Nggak ada kegiatan karena beliau ini kemarin akhirnya bingung nanya ke saya mau nyari kerjaan ini itu. Saya bilang sabar aja. Jadi kadang-kadang ngomong sabar itu enak, jalaninya setengah mati kan gitu. Oke, ini udah mulai passion beliau insya Allah. Dengan kesabaran yang hari ini beliau punya akan berbuah manis. Intinya 3 bulan 4 bulan ke depan beliau akan melewati satu peristiwa di mana peristiwa ini benar-benar menyakitkan. Karena budidaya ini nggak bisa bim salah bim. Tapi setelah itu insya Allah ketika berbuah, buahnya betul-betul manis. Alhamdulillah untuk sampah saya lihat persediaannya sudah ada. Tapi kalau lihat dari maggot yang hari ini di budidaya itu tetap kurang. Yang kedua buat teman-teman ini salah satu catatan penting. Ini sayuran ini masih bisa digunakan untuk ternak. Jadi sebaiknya jangan dikonsumsi untuk maggot, sayang. Karena intinya kita budidaya maggot ini untuk menekan kos produksi. Dan di sini untuk menekan kos produksi kita menggunakan maggot, azolla. Tujuannya apa? Untuk supaya ketika si ternak makan dari apa yang kita berikan, itu seperti pakan yang kita beli dari pabrikan itu berkurang. Supaya berkurang ini bisa digunakan untuk pengganti azolla. Dan untuk sayuran sebaiknya ketika yang sudah bercampur dengan buah-buahan gak usah. Tapi kalau ini saya lihat murni benar-benar bersih. Teman-teman bisa lihat itu kubisnya. Jadi ini bisa langsung dikasih ke ternak. Karena saya lihat amunisi yang disediakan ini udah cukup lumayan. Nih entok. Dan luar biasa, ini ada beberapa jenis. Setelah beberapa hari kemari, hari inilah saya baru tahu kalau di dalam rumah beliau itu ada namanya binatang kesayangan. Jadi ini saya lihat ini adalah kucing. Intinya apa hubungannya dan kaitannya dengan maggot BSF? Ada. Hari ini makanan kucing cukup mahal.
Dan hari ini alhamdulillah teman-teman kita yang budidaya kucing itu sudah mulai memberikan makanannya dengan menggunakan maggot. Karena kucing jenis Anggora membutuhkan protein yang cukup besar untuk menjaga daripada kelembapan menjaga daripada bulu-bulunya. Saya belum banyak tahu tentang kucing, tapi hari ini teman-teman yang budidaya maggot udah memberikan maggotnya ke kucing, dan saya lihat referensi-referensi mereka tentang maggot ke kucing ini. Ini juga ada parkit. Insya Allah intinya semua bisa sejalan dengan karena maggot belum ada dan masih berjalan budidaya. Saya nggak menganjurkan beliau untuk nambah ternak, tapi ternak yang ada itu dipertahankan, jangan dijual. Karena ketika nanti kita budidaya kita butuh amunisi yang sangat banyak. Dan intinya ini kandangnya postal. Kenapa postal? Karena untuk sementara waktu untuk menekan dari biaya pakan. Yang kedua menjaga kebersihannya lebih mudah. Dan ini yang paling penting tadi, ini adalah salah satu amunisi yang luar biasa nantinya. Setelah saya cek lagi kemarin belum ada black box, hari ini sudah ada, tapi tetap juga salah. Alhamdulillah kedatangan saya kemari ini tepat pada waktunya. Kalau enggak nanti kita akhirnya kacau balau. Kandang udah bagus, udah safety, tapi ketika ada masalah sedikit nanti akhirnya panen telur bermasalah. Oke, ini beberapa amunisi yang lainnya. Jagonya udah dikutip entah dari mana. Tapi di situ tadi betinanya juga saya lihat ada beberapa betina yang bagus. Ini nampaknya amunisinya mantap nih. Jago dari mana nih, Bang? Ini saya siksa beliau pagi-pagi karena makanannya cukup bagus tapi maggotnya kecil-kecil. Hari ini banyak pembudidaya maggot BSF ketika baru-baru budidaya udah langsung cerita tentang mesin cuper. Intinya mesin cuper tetap dibutuhkan dalam budidaya maggot BSF. Tapi buat teman-teman yang hari ini modalnya pas-pasan, itu nggak saya anjurkan sama sekali. Intinya hari ini ketika budidaya maggot BSF, insya Allah kreativitas kita benar-benar ditingkatkan. Yang kedua, sering-seringlah nonton lebih dari satu channel. Tujuannya untuk memperkaya daripada ilmu budidaya maggot BSF. Ini tadi ketika saya datang, jadi Bang Ganda ini paham. Intinya mau beli mesin cuper aja. Alhamdulillah ini kita buat mesin cuper gaya injak-injak. Insya Allah dengan seperti ini hasil dari sampah yang diperoleh dari pasar itu nggak kalah dengan mesin cuper yang harga 3 juta sampai 6 juta. Bahkan dengan cara seperti ini, sari pati dari setiap sampah yang kita kelola atau kita ambil dari pajak, insya Allah nggak terbuang sama sekali. Dengan begini insya Allah lebih hemat. Dan insya Allah walaupun hasilnya nggak sama 100%, tapi kalau diibaratkan angka, bolehlah 11-12. Sambil olahraga, mengeluarkan keringat, sambil beraktivitas. Setelah itu seperti biasa, teman-teman bisa lihat hasil mesin injek-injek. Jadi ketika dibuat manual pun, intinya sampahnya juga bisa halus. Memang nggak sehalus dari mesin yang hari ini kita beli, tapi intinya ini bisa dimakan maggot dan mempercepat untuk budidaya maggot BSF kita. Kita sebelum balik, nah jadi ibaratnya sekarang ini kayak jualan di pajak lah ini ya kan. Jadi intinya budidaya maggot ini akan selalu berhubungan dengan
sampah akan selalu berhubungan dengan yang namanya abu. Jadi beliau ini saya lihat alergi abu, sama kayak saya dulu. Kayak mana rasanya istisqa tadi bang? Dainaan, Bang. Udah gak enakan ya. Jadi memang itu salah satu yang harus kita hadapi. Jadi harus tahu cara penyelesaiannya. Ini masalah ini nggak bisa kita videokan. Tapi kalau orang wudhu, kalau wudhunya nggak bener, ini jelas lah. Jadi intinya itu harus dilakukan supaya memudahkan. Karena kita mainan kita sampah, berhubungan dengan sampah, berhubungan dengan abu. Sementara panca indera kita ada, kadang nggak sempat pakai masker, kadang buru-buru kan gitu. Jadi untuk membersihkan rongga-rongga yang ada di hidung, tadi saya ajari beliau namanya istisqa. Karena tadi waktu kita sama-sama ngerjain sampah asik pilek aja. Oke, sekarang aku tanya dulu bang. Ini hasil pangkasan yang sampahnya pertama seperti itu diberikan kepada Magot. Setelah itu saya pangkas, akhirnya muncul 3 produk seperti ini. Kalau tadi saya datang kan pangkasannya nggak 3 kan? 1 kan? Sekarang tak tanya, anggap kita belum sharing ini. Ketiga sampah ini kira-kira abang pangkas, abang buang semua nggak? Buang, Pak. Kenapa dibuang? Karena udah nggak bermanfaat lagi. Oke, nggak bermanfaat lagi. Karena tadi belum tahu ya kan? Nah, jadi intinya setelah seperti ini kira-kira sampahnya yang mana yang paling bermanfaat? Yang ini, Pak. Nah itu menurut abang ya kan? Nah, setelah kita sharing, yang mana yang paling bermanfaat? Yang mana yang bermanfaat? Semua, Pak. Semua. Jadi intinya sampah tersebut bisa bermanfaat semuanya, tergantung hari ini para pembudidaya. Jadi hari ini banyak yang nggak paham tentang pengelolaan sampah, akhirnya nangani sampah malah menyampah. Oke, hari ini terus sekarang tak tanya bang, ini sampah yang tengah, sebelum kita sharing, rencana abang kemana? Buang aja, Pak. Pasti buang ya. Setelah tadi udah sharing, kira-kira kemana nanti? Ada pasar ya kan? Ada, Pak. Jadi intinya sampah yang di tengah ini punya nilai ekonomis, dan ekonomisnya itu cukup tinggi. Jadi intinya budidaya Magot BASF ini ketika kita menggunakan sampah organik, itu banyak yang memang benar-benar masih bisa digunakan. Oke, kita akan manfaatkan sampah yang sebelah sini dulu. Jadi beliau ini nggak punya mesin cincang. Tanpa mesin cincang kita bisa mengelola sampah benar-benar zero waste. Bahkan yang seperti ini nanti kita akan gunakan untuk pupuk. Dan kalau misalnya nanti pengen digunakan sampai betul-betul zero waste, ini kita akan cara fermentasi lah bagian akhir. Oke, kita akan manfaatkan yang sebelah sini, dan yang ini nanti kita akan manfaatkan di bagian akhir. Mungkin saya kasih contohnya, nanti abang kerja sendiri, nanti pasarnya saya tunjukkan. Alhamdulillah beliau dapat sampah jamur. Jadi hari ini ketika sudah bisa ngelola sampah anorganik, sebetulnya ini menguntungkan, karena ini kita lihat kan ada sampah plastiknya, dan plastiknya ini termasuk salah satu jenis yang punya nilai ekonomis. Jadi untuk cepatnya ya dicampak-campak gini aja dulu nggak apa-apa. Nanti secara otomatis Magot akan membersihkan sampah-sampahnya, dan kita secara otomatis akan dapat plastik bersih. Jadi nggak perlu dicuci-cuci lagi. Kalau mungkin ada yang pengen sampai tingkat kebersihannya bener-bener ini, ya insya Allah ini udah nggak apa-apa bang, campak aja udah. Pokoknya ketika udah terbuka, campak aja, nanti Magot yang menyelesaikan. Nah udah, ain campak aja udah selesai. Pokoknya nanti urusan Magot lah, karena Magot ini termasuk salah satu petugas dinas kebersihan. Jadi mereka ini udah di training dan diajarkan bagaimana cara membersihkan sampah sampai tingkat kesulitan yang paling payah. Jadi udah buat seperti itulah. Bahkan bisa ngancurkan sampai sampah organik itu benar-benar hancur sehancur-hancurnya. Jadi kita selaku pembudidaya nggak usah ngambil tugas Magot BASF. Cukup kita mudahkan saja tugasnya. Insya Allah itulah tadi cerita kunjungan saya ke salah satu farm milik dari tim yang pernah ikut pelatihan di farm saya. Dan buat teman-teman, insya Allah pelatihan tetap akan diadakan setiap sebulan, minimal 1 kali untuk offline, dan
Untuk online bisa kapan aja. Dan buat teman-teman hari ini yang pengen pesen jaring BSF, telur BSF, terus prepupa, DOC, dan yang lain-lain, nomor handphone saya ada di bawah ini. Tetap mentaati Allah dengan cara baginda Nabi SAW. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.